Kehamilan adalah salah satu hal yang menjadi impian seluruh keluarga. Keluarga sehat pun pastinya ingin sesegera mungkin untuk mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perencanaan atau program kehamilan. Untuk membahas lebih lanjut program kehamilan, mari kita bahas bersama dalam segmen Sekilas Sehat bersama Dr. Adib Ahmad Samak, spesialis OB/GYN. Halo keluarga sehat, selamat pagi dan selamat bergabung kembali ke dalam acara Sekilas Sehat bersama saya, host acara ini, Dr. Niputu Indradewi Mars. Dan hari ini adalah salah satu segmen yang paling menarik untuk keluarga sehat, karena hari ini kita akan kedatangan tamu yang super spesial dan banyak sekali fansnya di Instagram maupun pasien-pasien yang sering datang kemari, Dr. Adib Ahmad, spesialis OB/GYN. Oke. Selamat pagi dokter, apa kabar? Sehat ya dok ya? Sehat. Ramai pasien dok? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Oke dokter. Hari ini kita akan membahas salah satu yang sangat perbincangan yang sangat hot dok. Program kehamilan. Ya. Karena kita ketahui secara bersama zaman sekarang itu keluarga kecil atau keluarga baru, mereka sangat mendambakan pastinya ya dok ya, punya anak. Dan untuk punya anak itu kan selain rezeki dok, usaha juga. Betul begitu ya dok ya. Jadi banyak sekali, saya rasa juga dokter juga pasti jauh lebih sering menangani dibandingkan dengan saya ya dok ya. Mungkin yang konsultasi datang ke dokter untuk menanyakan tentang program kehamilan. Nah, program kehamilan ini sendiri dok, yang ingin saya, ada beberapa hal yang cukup perlu kita sharing bersama mungkin ya dok ya. Sebenarnya kapan sih dok tepatnya sebuah keluarga atau pasangan suami istri itu dinyatakan membutuhkan program kehamilan atau bisa dibilang kurang subur gitu dok? Baik. Jadi kalau kita menilik dari definisi kapan sebuah pasangan dikatakan mempunyai gangguan kesuburan, ya, apabila pasangan ini sudah kurang lebih nikah setahun dan melakukan hubungan seksual secara teratur selama setahun, tapi belum bisa mendapatkan kehamilan. Bukan persalinan, tapi kehamilan ya. Jadi definisi yang sekarang dipakai adalah sudah setahun menikah, hubungan suami istri secara teratur, tapi belum bisa hamil, itu saatnya, apa itu bisa dikatakan sudah ada gangguan kesuburan atau gangguan infertilitas. Infertilitas, berarti cut off-nya adalah 1 tahun ya dok ya? Karena kan zaman sekarang kita sama-sama tahu keluarga baru menikah, misalnya keluarga baru, banyak yang ingin langsung punya anak begitu ya, karena anak kan dambaan sekali ya dokter ya. Oke, kalau seandainya keadaannya dalam usia 1 tahun pernikahan mereka sempat ada keguguran atau ada kelainan pada kehamilannya, itu bukan termasuk dalam gangguan kesuburan ya dok ya, berarti ya tidak dapat dikatakan gangguan kesuburan ya dok? Betul. Jadi gini, kalau misalnya di awal nikah sering ada kejadian, di awal nikah pasangan ini baru 3 bulan nikah hamil. Tapi keguguran. Terus dari waktu dia keguguran itu sebagai cut off point pertamanya di nolnya, jadi ya, ditunggu setahun belum juga bisa hamil. Bisa hamil. Ada dikatakan juga sama gangguan infertilitas. Begitu. Cuma beda definisinya. Kalau yang sama sekali belum pernah hamil, kita katakan gangguan infertilitas primer dok. Primer, oke. Kalau sudah pernah keguguran atau sudah pernah hamil, hamil sebelumnya, atau pernah melahirkan sebelumnya, terus sudah berusaha lebih dari setahun belum ada kehamilan, itu namanya infertilitas sekunder. Baik, berarti memang ada 2 jenis ya dok ya untuk yang itu. Oke, terima kasih dokter. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang adanya gangguan kesuburan ya dok ya. Gangguan kesuburan ini kan seringkali kalau dari zaman dulu kita dengar itu biasanya yang paling sering di blaming atau disalahkan itu adalah wanitanya ya dok ya. Sebenarnya kalau gangguan kesuburan ini bisa untuk 2 belah pihak ya dok ya. Laki-laki ataupun perempuan ya dok ya. Biasanya ada apa saja sih dok keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan baik pada pria maupun pada wanita dok?
Jadi betul, di masyarakat kita nih sering kalau ada pasien juga terlihat yang usia kesuburan itu ada gangguan infertilitasi, yang kontrol kadang-kadang hanya wanitanya saja, istrinya betul. aja. Sedangkan dari definisi pasangan yang belum memiliki kehamilan selama nikah itu, jadi harus pasangan yang kita periksa, harus diperiksa dari pihak suami dan dari pihak istri. Betul. Kurang lebih persentasenya, jadi gini, gangguan dari pihak pria itu kurang lebih antara 35-40%. Gangguan dari pihak wanita juga sekitar 40%. Berarti hampir 50-50 ya dok ya? 50-50, ada 5% karena penyebab-penyebab yang lainnya. Ada tapi 10% yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, masalahnya. Ada yang masih tanda tanya juga ya dok ya? Jadi sampai dibilang istilahnya unexplained infertility. Faktor pria tidak ada masalah, faktor wanita tidak ada masalah. Baik. Tapi ada memang 10% yang tidak bisa dijelaskan karena belum memiliki keturunan. Itu perlu investigasi lebih lanjut. Betul. Oke. Jadi memang ada dua belah pihak itu memang ada ininya. Baik. Saya buka dulu sedikit ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Ini ada beberapa pertanyaan, saya pilih 3 saja dok ya. Baik, yang pertama, sebenarnya kapan sih dok sebaiknya kita lakukan program kehamilan tersebut? Baik dari sisi pria maupun dari sisi wanita dok. Kapan dimulainya? Kalau secara umum saya bilang, jika pasangan ini pada saat tidak ada keluhan sama sekali, hanya setelah setahun nikah belum memiliki keturunan atau kehamilan ya. Ingat, hubungan suami istri yang teratur. Jadi kita bisa pakai contoh kalau yang LDR, misalnya satu tinggal di Mataram, satu tinggal di luar. Definisi setahun hubungan seksual yang teratur udah nggak masuk dalam kriteria, jadi harus mau tidak mau harus diatur dengan hubungan seksual yang teratur. Jadi setahun cut off-nya setahun. Tapi ada beberapa kasus mungkin 6 bulan sudah mulai memeriksa diri ke dokter. Pada kasus apa dia lebih cepat? Pertama, mungkin usia ibu di atas 35 tahun. Baik. Yang kedua, ada riwayat kista atau riwayat operasi kista atau ada riwayat gangguan di bagian organ ginekologi sebelumnya. Baik. Itu mungkin lebih awal untuk memeriksakan dirinya pasangan ini. Atau maaf, mungkin suami pernah dulu karena faktor pekerjaan menjalani operasi varikokel. Itu mungkin ada setahun, 6 bulan sudah bisa berkonsultasi, bukan program berkonsultasi dulu untuk membahas kemungkinan apa rencana di program atau diperiksa lebih dahulu biar ada kejelasan mengenai status kesuburan dari pasangan ini. Betul. Berarti memang di sana itu ada kondisi-kondisi tertentu ya dok ya. Tapi belakangan ini kan ya dok ya sedang trennya merencanakan kehamilan jauh-jauh hari sebelum pernikahan. Sebenarnya itu perlu nggak sih dok sebenarnya? Itu hal yang bagus juga, positif, merencanakan. Jadi kita lebih terprogram, lebih mempersiapkan diri, antisipasi hal-hal yang mungkin. Tapi kita tidak perlu memeriksa sampai selengkap orang program kesuburan ya. Program kesuburan, baik. Kehamilan tuh apa dikerjakan? Kita sebelum nikah, 3 bulan sebelum nikah sudah mulai mengkonsumsi asam folat. Asam folat itu penting untuk mencegah kelainan kongenital pada bayi pada waktu hamil. Ya, jadi asam folat dikonsumsi dari 3 bulan sebelum nikah sudah mulai. 3 bulan ya dok ya? Baik. Terus menjalani pola hidup yang sehat. Misalkan pada pasien-pasien dengan faktor berat badan yang overweight atau obesitas atau kegemukan. Dia harus bisa memaintenance biar indeks massa tubuhnya itu antara 19-24 yang idealnya. Iya, ideal lah harusnya. Karena kalau dengan massa berat tubuh yang gemuk, pasti kesuburan juga akan terganggu. Baik dokter. Baik pria maupun wanita. Jadi pola hidup yang sehat, olahraga seminggu 4-5 kali dengan lamanya kurang lebih 50 menit ya. Terus menghindari pola hidup yang mungkin berpengaruh sama pasti berpengaruh sama kesuburan. Contohnya merokok ya. Mau tidak mau harus dihindarin. Terus konsumsi alkohol juga sudah mulai di stop. Karena kita ingin mempersiapkan suatu kehamilan yang sehat. Yang sehat sebelum pernikahan. Jadi memang itu yang harus beberapa step-step yang harus dilakukan ya Pak Dokter ya. Oke, baik. Saya cek dulu untuk pertanyaan kedua Pak Dokter. Sebenarnya tadi Pak Dokter sempat menyinggung ya mengenai pemeriksaan pada saat program kehamilan ya Pak Dokter ya. Sebenarnya pemeriksaan apa saja sih dok yang dilakukan baik pria ataupun wanita pada saat melakukan program kehamilan? Mungkin ada beberapa keluarga sehat yang ingin tahu tentang hal tersebut. Baik. Jadi untuk misalnya program kehamilan tuh
sudah bisa dikerjakan jika memang sudah ada indikasi, dok, kan seperti saya bilang, mungkin setahun nikah atau pada beberapa pasangan 6 bulan nikah dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, perusahaan apa yang pertama yang pada perusahaan wanita di perusahaan adalah tindakan namanya USG. USG ya. Melihat kondisi rahim, melihat apakah ada spermatium, atau ada penyakit yang namanya adenomyosis yang mengganggu kesuburan, melihat ada kista apa tidak, dok. Baik. Kemudian, tapi sebelum pemeriksaan USG pasti dokter akan melakukan anamnesis dulu, Bu Dokter ya. Betul. Anamnesis, bertanya data-data dimintain, pola haidnya Ibu, gimana kondisi pada saat mengalami menstruasi, teratur apa tidak, berapa lama usaha udah pengen hamil ini. Satu ada pemeriksaan tambahan, yaitu berupa pemeriksaan USG. Kemudian ada lagi pemeriksaan tambahan namanya HSG atau hysterosalpingografi. Baik. Syukurnya kedua pemeriksaan ini bisa dikerjakan di rumah sakit Harapan Keluarga dan sering kita kerjakan di sini. Betul. Kemudian kalau pasien itu ada gangguan dari pola haidnya, mungkin ada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan hormonal yang diambil dari darah pasien itu. Baik. Sedangkan pada yang pria, pemeriksaannya yang paling awal adalah satu, yaitu berupa analisa sperma. Analisa sperma ya, betul. Seandainya analisa sperma hasilnya normal, mungkin sudah tidak ada masalah sejauh ini. Tapi kalau hasil analisa sperma yang bermasalah, akan ada pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan USG pada testis ya, atau pemeriksaan hormonal pada pria. Baik. Jadi dua-duanya harus diperiksa seperti kata dokter ya. Dan memang di sini tuh kelihatannya keluarga sehat, kelihatannya tuh banyak banget nih, Dok, pemeriksaannya untuk itu. Tenang saja, itu semua seperti kata Dokter Adip tadi menjelaskan bahwa jika memang dibutuhkan, maka akan selanjutnya ya, Dok ya, akan ada pemeriksaan selanjutnya. Karena mengenai kesuburan itu kita harus cari tahu terlebih dahulu ya, Dok ya, betul-betul ada masalah atau tidak. Baik, pertanyaan yang terakhir, Dok. Tadi dokter sudah membahas mengenai kondisi. Pertanyaan yang terakhir berarti, adakah hubungan keturunan? Maksudnya, sepertinya yang saya tangkap di sini, Dok, pertanyaannya, ada nggak sih, Dok, hubungan misalnya mama papa saya sulit mendapatkan keturunan, Dok? Apakah itu akan mempengaruhi saya juga pada saat mendapatkan keturunan? Seperti itu, Dok. Kalau tadi saya bilang penyebab gangguan kesuburan itu banyak ya, dari mulai yang paling ada gangguan di rahim, ada gangguan di saluran tubannya apa enggak, atau ada gangguan, mungkin ada gangguan di hormon tiroid pada seorang pasien, hormon tiroid, hipertiroid atau hipotiroid, sehingga terjadi gangguan kesuburan. Itu contoh. Nah, mengenai kalau memang ayah ibu susah memiliki anak, apakah diturunkan? Itu belum tentu, tergantung apakah ada penyakit herediter yang memang diturunkan. Betul. Umumnya sebagian besar justru faktor herediter itu agak jarang ya Pak Dokter ya. Tapi kalau misalnya dari orang tua ada gangguan di penyakit autoimun yang melibatkan di keluarganya, atau penyakit metabolik yang gampang menurun, itu mungkin akan sulit memiliki keturunan. Tapi itu sekali lagi itu hal-hal yang semakin maju sekarang ini, banyak hal yang bisa dikoreksi, betul, mempermudah memiliki keturunan. Jadi misalnya memang kalau orang tua, misalnya yang paling gampang, orang tua dengan obesitas cenderung anaknya obesitas juga ya. Mungkin hal yang sama itu dari gangguan, tapi tidak saya bilang ya sebelum hamil saya bercakap lebih baik lagi. Perencanaan berat badan, perencanaan pola makan, pola hidup yang sehat, untuk persiapan mendapatkan kehamilan yang ideal, yang seharusnya juga ya Pak Dokter ya. Baik, saya rasa segmen kita hari ini sudah saya rasa cukup menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ini banyak banget Pak Dokter, cuma saya rangkum saja karena beberapa pertanyaan itu cukup sama, intinya itu sama. Karena Pak Dokter favorit sekali nih, banyak banget yang alhamdulillah memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Jadi intinya adalah keluarga sehat seperti yang kita dengarkan tadi. Program kehamilan ini semakin cepat kita lakukan pun semakin bagus, di mana nantinya persiapannya mungkin akan jauh lebih memudahkan proses kehamilan itu sendiri Pak Dokter ya, dengan mempersiapkan diri kita dan pasangan kita. Dan jangan pernah adanya stigma bahwa apabila adanya kelainan kesuburan itu hanya pada wanita saja, karena kedua belah pihak itu saling berkontribusi untuk mendapatkan proporsinya pun hampir sama. Dan kondisi-kondisi yang tadi Dokter Adip sebutkan merupakan kondisi-kondisi yang mempersulit keluarga sehat untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan kehamilan seperti itu. Jadi untuk
keluarga sehat yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Harapan Keluarga dan ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Adib, spesialis obgyn, dan nantinya ingin menjadi salah satu bagian dari keluarga sehat di Rumah Sakit Harapan Keluarga, bisa segera menghubungi Dr. Adib. Kebetulan polikliniknya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 11 pagi ya Pak Dokter ya. Dan juga nanti di sini sudah kami sediakan alat-alat seperti tadi Pak Dr. Adib sebutkan adalah USG dan HSG, itu semua sudah ada di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Sekian segmen Sekilas Sehat kita pada hari ini. Terima kasih ya telah bergabung ke dalam Sekilas Sehat, dan semoga semua pertanyaan yang telah diberikan dapat mendapat jawaban yang sesuai. Your health, our care.